Bond valuation adalah sebuah proses untuk menentukan harga yang pasti dari sebuah obligasi. Bond valuation atau yang sering disebut penilaian obligasi adalah perhitungan untuk menentukan nilai intrinsik dari obligasi tersebut. Obligasi sendiri adalah surat utang jangka menengah maupun jangka panjang yang dapat diperjualbelikan. Obligasi berisi janji dari pihak yang menerbitkan saham untuk membayar imbalan berupa bunga pada periode tertentu dan melunasi pokok utang pada akhir waktu yang telah ditentukan kepada pihak pembeli obligasi tersebut. Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis obligasi. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang kupon sebagai bukti keuntungan investasi obligasi, kita perlu mengetahui jenis-jenis obligasi yang berlaku saat ini, yaitu ada 3. Yang pertama, yaitu zero coupon bonds atau obligasi tanpa kupon, lalu ada fixed coupon bonds atau obligasi kupon tetap, dan yang ketiga ada variable coupon bonds yang juga dikenal dengan istilah obligasi kupon variabel. Yang pertama, zero coupon bonds atau obligasi tanpa kupon merupakan salah satu dari banyaknya jenis obligasi berdasarkan kupon yang tersedia saat ini. Sesuai dengan namanya, obligasi ini tidak akan memberikan kupon secara berkala sebagai bukti keuntungan pemegang investasi. Dalam membagikan keuntungannya kepada investor pun, para pihak yang menerbitkan obligasi akan membayarkan bunga dan pokok keuntungan secara penuh sekaligus saat jatuh tempo sesuai dengan timeline yang tertera pada surat pernyataan utang tersebut. Kemudian yang kedua, fixed coupon bonds atau obligasi kupon tetap. Obligasi ini skema pembagian keuntungannya melalui kupon tetap ini sama dengan penjelasan mengenai keuntungan kupon pada umumnya. Tapi nilai ataupun persentase bunga yang akan dibayarkan secara berkala ataupun periodik pada obligasi kupon tetap ini memiliki angka yang tetap yang sudah disetujui sebelum masa penawaran perdana saat obligasi ini diterbitkan. Kemudian yang ketiga adalah variable coupon bonds atau obligasi kupon variabel. Obligasi ini juga memiliki skema yang sama dengan fixed coupon bonds. Yang membedakannya adalah bunga yang ditetapkan nantinya dapat berubah sewaktu-waktu yang akan disetujui di waktu tertentu. Perubahan persentase atau nilai bunga tersebut dipengaruhi oleh acuan dari suku bunga perbankan. Setelah menjelaskan tentang obligasi yang berdasarkan kupon, di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis obligasi yang berdasarkan penerbit. Jika kita lihat dari sisi penerbit, jenis-jenis obligasi yang tersedia saat ini juga dibagi ke dalam 3 kelompok. Jenis-jenis obligasi berdasarkan penerbit ini diantaranya adalah obligasi korporasi atau corporate bond, lalu ada obligasi pemerintah atau government bond, serta ada obligasi retail. Yang pertama, obligasi korporasi. Sesuai dengan namanya, obligasi ini diterbitkan oleh perusahaan. Perusahaan yang menerbitkan obligasi ini pun bisa hadir dalam bentuk badan usaha milik negara atau BUMN atau juga badan usaha milik swasta. Jenis-jenis obligasi yang diterbitkan dalam kategori obligasi korporasi biasanya terbagi menjadi obligasi kupon tetap, kupon variabel, serta obligasi berprinsip syariah. Kemudian yang kedua, obligasi pemerintah. Jenis obligasi satu ini merupakan obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah. Salah satunya obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah dan dikenal secara umum oleh masyarakat Indonesia adalah ORI. Dalam skema pembagian keuntungan, pemerintah juga menerapkan jenis-jenis obligasi seperti obligasi kupon tetap, obligasi kupon variabel, dan juga obligasi berprinsip syariah untuk para investornya. Yang ketiga, obligasi retail. Jenis-jenis obligasi lainnya yang diterbitkan oleh pemerintah adalah obligasi retail. Obligasi retail biasanya diterbitkan oleh pemerintah dan dijual kepada individu melalui agen penjual obligasi yang ditunjuk langsung oleh pemerintah. ORI merupakan salah satu jenis obligasi retail yang bisa Anda jadikan investasi secara perseorangan. Setelah menjelaskan obligasi yang berdasarkan kupon dan
obligasi yang berdasarkan syariah. Obligasi syariah atau yang lebih sering kita kenal dengan sukuk merupakan salah satu dari jenis obligasi yang dapat ditemukan di Indonesia. Menurut fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional pada tahun 2002, obligasi syariah merupakan surat-surat berharga jangka panjang yang memiliki prinsip syariah di dalamnya. Jenis-jenis obligasi berdasarkan syariah ini diantaranya adalah sukuk mudharabah dan juga sukuk ijarah. Obligasi syariah sukuk mudharabah. Obligasi syariah sukuk mudharabah ini merupakan jenis-jenis obligasi yang merupakan akad mudharabah dalam persetujuannya. Akad mudharabah sendiri adalah bentuk kerjasama antara investor dan juga penerbit obligasi, di mana investor memberikan modal penuh untuk pihak penerbit obligasi kelola demi meningkatkan pendapatan atas investasi tersebut. Nantinya, pihak investor akan mendapatkan keuntungan dari modal yang diberikan setelah mengetahui pendapatan dari pihak penerbit obligasi sesuai dengan tempo yang ditentukan. Kemudian, ada juga obligasi syariah suku ijarah. Sedangkan obligasi syariah suku ijarah menggunakan akad ijarah yang berarti akad sewa. Jenis obligasi syariah ini cukup identik dengan obligasi berbasis kupon. Nantinya, investor akan mendapatkan keuntungan berdasarkan ijarah yang bisa disepakati pada awal penerbitan obligasi. Nantinya, ijarah atau keuntungan tersebut memiliki sifat yang tetap setelah disetujui oleh pihak investor maupun pihak penerbit obligasi syariah. Ada juga syarat sebuah perusahaan yang berhak menerbitkan obligasi. Yang pertama, mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Yang kedua, perusahaan yang bersangkutan telah dinyatakan memiliki nama dan reputasi yang baik. Yang ketiga, laporan keuangan perusahaan yang telah bersangkutan telah diaudit oleh akuntan yang terdaftar. Dan yang keempat, pada 2 atau 3 tahun terakhir perusahaan selalu mendapat keuntungan dan tidak mengalami kerugian. Nah, di dalam obligasi ada beberapa pihak yang berhak menerbitkan obligasi. Pihak yang pertama yaitu perusahaan, pihak yang kedua yaitu pemerintahan, pihak yang ketiga yaitu pemerintah negara bagian atau biasa disebut Pemda. Yang keempat yaitu pemerintahan asing dan perusahaan asing. Yang selanjutnya ada karakteristik obligasi. Terdapat beberapa karakteristik obligasi, yaitu yang pertama nilai nominal atau value par. Nilai nominal atau value par adalah harga yang tercantum pada suatu obligasi. Nilai tersebut mencerminkan harga obligasi yang akan dibayarkan oleh penerbit obligasi pada saat jatuh tempo. Yang kedua ada tingkat bunga obligasi atau coupon rate. Tingkat bunga obligasi adalah nama lain dari tingkat kupon. Tingkat bunga dalam persentase berdasarkan nilai nominal yang akan dibayarkan oleh pihak penerbit obligasi. Misalnya, suatu perusahaan menerbit obligasi dengan kupon tingkat bunga sebesar 20% yang akan dibayarkan setiap tahun dalam 10 tahun. Yang ketiga ada jatuh tempo atau maturity date. Jatuh tempo atau jangka waktu suatu obligasi, biasanya dalam satuan tahun. Pada saat jatuh tempo, penerbit obligasi mempunyai kewajiban untuk melunasi pemegang sebesar nominalnya. Yang keempat ada harga sekarang atau current price. Harga sekarang biasanya tergantung pada tingkat suku bunga. Investor dapat membeli obligasi dengan harga par, di bawah par, atau di atas par. Misal, jika suatu bunga naik, nilai obligasi akan turun karena tingkat kupon yang lebih rendah dari tingkat bunga dalam perekonomian. Adapun cara untuk menentukan nilai obligasi yaitu dengan rumus C dikali 1 per R buka kurung 1 per 1 plus R pangkat T tutup kurung plus F per 1 plus R pangkat T, dengan keterangan F sebagai nilai nominal obligasi, C sebagai kupon yang dibayarkan tiap periode, T sebagai jangka waktu sampai dengan jatuh tempo, dan R sebagai suku bunga di pasar. Di sini saya akan menyebutkan
tentang manfaat obligasi jadi berbagai pihak. Yang pertama, bagi pihak swasta atau korporasi. Penerbitan obligasi dimaksudkan sebagai sumber pembiayaan ekspansi bisnis. Kemudian, bagi pemerintah, penerbitan obligasi bertujuan untuk memperoleh dana untuk menutupi defisit pembiayaan dalam fiskal atau anggaran penerimaan dan belanja negara (APBN). Kemudian yang terakhir, bagi pemodal atau pelaku pasar modal, surat utang diterbitkan oleh pemerintah menjadi instrumen investasi yang sangat penting, mengingat risikonya sangat kecil bila ada dan volumenya yang relatif cukup besar. Kesimpulannya adalah obligasi memiliki resiko yang relatif lebih rendah dibandingkan dengan saham. Tetapi, hal tersebut dapat bergantung kepada stabilitas sistem ekonomi suatu negara. Selain itu, calon investor perlu melakukan seleksi portofolio secara optimal dengan melakukan analisis obligasi. Meskipun demikian, ada beberapa faktor lain yang mempengaruhi return obligasi selain nominal obligasi itu sendiri, yaitu tingkat bunga dan juga harga obligasi itu sendiri.